Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini saya akan mereview lagi AI yang powerful bagi dosen, mahasiswa, peneliti terkait dengan bagaimana kita mengelola, mengelola artikel-artikel yang sudah kita dapatkan dari berbagai sumber ya, dari Scholar, dari Scopus, dari eh, Taylor Francis dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, kadangkala kita bingung bagaimana kita mengelola sebegitu banyak data sumber yang sudah kita peroleh. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah AI terbaru dari Google yang sangat powerful menurut saya untuk membantu kita sebagai dosen, peneliti, mahasiswa untuk mengelola sumber-sumber informasi tersebut ya. Namanya adalah Notebook LM ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe asalkan sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja saya share ya screen saya. Saya juga sudah menuliskan ulasan lengkapnya di apa namanya di blog pribadi saya di Pak Syaf Institute blogspot.com ya. Ini adalah notebooknya. Nah, ini notebook LM ya. Seperti ini tampilannya. Bapak Ibu bisa mencari di browser notebook LM ya. Kita bisa login atau kita bisa try notebook LM. Saya ingin mencoba saja. Ini adalah tampilan yang ada di notebook LM ya. Caranya bagaimana? Sangat gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal pilih di sini aja. Nah, ini juga sudah saya tuliskan di sini bagaimana cara membuatnya. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Ini yang pertama pasti akses platformnya. Nah, ini cara pertama adalah kita membuat database-nya ya. Jadi notebook LM ini kita tinggal klik create new. Nah, ini create new, kita upload sources-nya. Kebetulan saya sudah mengupload, mengunggah. Nah, ini misalkan saya mengunggah satu ini. Selain itu juga ada banyak sekali ini ya, ada banyak sekali menu-menu yang bisa kita optimalkan di sini. Ya. Ini masih sedang proses upload ya. Student engagement with ChatGPT. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa cara kerja dari ini ya, sistem ini ya. Oke, sudah ini ya, sudah tampak di layar seperti ini. Ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari Generative AI Feedback, Student Engagement, and Literacy. Nah, di sini kita lihat, nah, di sini kita tinggal ini aja. Kita mungkin pilih di sini ya. Tapi di sini saya sudah buatkan beberapa prompt yang bisa membantu kita ya. Misalkan yang satu adalah insight mendalam ya atau analisis mendalam. Jadi fokus on your queries ya. Ini misalkan berdasarkan ini jelaskan tiga metodologi ya. Kita fokus ke metodologinya. Ya, kita copy saja di sini, kita nanti klik di sini. Nah, ini kita ganti aja berdasarkan paper ini. Ya, kan? Nah, kita atau kita juga bisa menulis prompt dalam bahasa Inggris ya. Mungkin akan lebih sesuai dengan artikel yang kita unggah ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa, nah, nah, gini, kita bisa membuat mind map-nya seperti ini. Jadi dari sumber yang kita upload, kita bisa mengkonversinya menjadi mind map ya. Sambil menunggu dia ini ya. Ini juga kita ada beberapa pertanyaan eh, suggested question yang bisa kita gunakan. Ya. Misalnya di sini ya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Kalau kita mau sebenarnya fungsinya mirip dengan chat PDF, tapi dia sepertinya lebih 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 powerful ya. Kita bisa mencoba sendiri ya. Kita ini lihat di sini. Nah, kita misalkan di sini. Nah, ini sudah jelas sekali. Di coding mind map juga bisa langsung kita download ya. Nah, ini kita coba. Sorry, sorry, kembali lagi di sini ya.
Kita juga bisa convert ke audio overview ya. Jadi kita merubah teks menjadi audio. Ini juga bisa kita gunakan di sini ya. Sekaligus kita juga bisa meneruskan pertanyaan. Nah, misalkan kayak gini, dia akan terus bekerja secara bersamaan. Nah, tadi yang ini adalah, nah, ini sudah dijawab dia di LM ya. Terus apa sih fungsi dari AI ini ya pastinya membantu peneliti untuk mengelola ya, mengelola sumber. Di sini kan jelas ya. Nah, di sini ada di ini bagian mana? Ini di bagian part mana di teks itu yang sudah kita upload ini di citasi dan seterusnya. Jadi dia berbasis pada sumber yang kita unggah ya. Jadi kalau biasanya kalau ChatGPT itu dia memberikan citasi yang asal itu ya, tidak tidak bisa terpercaya. Kalau ini memang dia berbasis data yang kita input dan dia mengelolanya gitu ya. Nah, misalnya kan gini juga. Nah, ini juga jelas sekali ya, jelas sekali seperti ini. Nah, ini ada nomor satu ini menunjukkan di mana statement ini saya temukan dalam teks tersebut ya. Jadi sangat membantu sekali. Jadi kalau kita khususnya kalau kita ingin mengembangkan diskusi ya atau pembahasan dalam artikel ini akan sangat membantu sekali. Kadang-kadang kita kan membandingkan, eh, compare, kontras, kemudian menilai, komplain dan seterusnya itu kita akan sangat terbantu dengan AI ini ya. Dan ini mind map sudah, kita juga bisa membuat infografik atau flashcard ini juga bisa. Jadi menunya menurut saya sangat banyak sekali, meskipun ini masih ada beberapa yang statusnya beta. Jadi ini statusnya beta dia masih dalam pengembangannya. Ini juga beberapa prompt sudah saya ini misalkan ini citation checks-nya ini juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa sekaligus ini membuatkan ringkasan, kemudian ini semuanya bisa glosarium ya tergantung dengan kebutuhan kita ya. Misalkan kalau kita buat glosarium ya coba aja di sini tinggal di kopas saja ini promnya kita taruh di sini, dia secara otomatis akan membuat daftar kata-kata penting atau glosarium berdasarkan teks atau sumber yang kita upload ya. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita dapatkan ya. Kalau kita ingin membuat glosarium ya, dia akan membuatkan glosarium yang berdasarkan teks atau berdasarkan sumber yang kita upload. Kita lihat di sini flashcardnya seperti apa hasilnya. Nah, ini dia membantu kita. Nah, ini flashcardnya. Karena ini adalah bentuknya teks ya, jadi bentuknya artikel pastinya tidak 100% sesuai dengan kebutuhan peneliti ya. Karena peneliti pasti akan lebih banyak pada proses-proses analisis data ya daripada pada proses yang lainnya. Ini juga bisa kita buat report ya, misalkan gini. Nah, ini ada create your own, ada briefing docs. Nah, ini tinggal dipilih aja. Kita butuh yang mana? Ya, ini research synthesis. Nah, misalnya kita research synthesis di sini ya, dia akan membuatkan sesuai dengan opsi atau pilihan yang kita berikan kepada dia. Jadi ya lagi-lagi AI itu bekerja sesuai dengan perintah kita ya. Dia tidak akan bekerja tanpa perintah kita ya. Ini sebenarnya mirip dengan GPT yang sudah pernah saya share sebelumnya, namun fungsinya lebih banyak GPT. Di sini hanya beberapa saja, tidak sampai ratusan ya. Tapi bagaimanapun ini juga sangat powerful. Apalagi developernya adalah Google dan saya kira dia punya database yang jauh lebih lengkap, terutama dia punya Google Scholar juga yang memuat jutaan artikel dan menurut saya ini cukup powerful dan bisa sangat recommended untuk membantu kita menuntaskan artikel-artikel atau penelitian kita ya. Jadi ironinya semakin banyak AI tapi kalau tidak semakin produktif ya pastinya hanya tahu saja, hanya tahu tapi tidak bisa menggunakannya atau mengoptimalkannya. Ini juga bisa slide deck, infografik ini masih beta, slide deck juga beta. Jadi teman-teman silahkan sambil mengecek secara berkala perkembangan dari Google ini ya, dari notebook LM-nya Google ini. Saya sangat senang ya, semakin banyak pilihan gitu ya. Jadi artinya kalau eh, secara fungsi di sini yang chatnya ini mirip dengan Perplexity.ai, tapi secara
sidebar yang kanan itu ada beberapa yang mirip dengan Node-GPT. Ini mungkin mungkin dia akan mengembangkan berdasarkan dari pesaing-pesaing yang sudah sangat berkembang, terus dirangkum, dan keunggulannya adalah dia mempunyai database yang jauh lebih luas ya, karena dia punya Scholar dan seterusnya itu bisa membuat ini ya, bisa membuat hasilnya nanti bisa semakin semakin lengkap ya. Ya, saya kira itu, Sobat WhatsApp sekalian, silahkan nanti diekspor sendiri apa saja kebutuhan Bapak Ibu, Sobat WhatsApp yang ingin digunakan. Kalau peneliti ya pasti banyak sekali menggunakan tools ini ya, akan sangat penting, akan sangat bermanfaat bagi kelancaran penelitian maupun kelancaran penulisan artikel yang sedang Bapak Ibu kerjakan sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.